Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama kakak Adinda Putri Sarita dengan NIM 220210101029. Kakak dari kelas B dengan mata kuliah Pembelajaran Berbantuan Teknologi. Kakak berasal dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Dan di sini kakak akan menjelaskan materi aplikasi turunan, persamaan garis singgung dan garis normal. Simak baik-baik ya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih garis singgung itu apa? Nah, sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya dapat kita dekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Kemudian garis normal. Setelah memahami definisi garis singgung dan gradien garis singgung, belum lengkap jika kalian semuanya belum mengetahui tentang garis normal. Karena pada setiap garis singgung suatu kurva terdapat garis normal yang tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Perhatikan pada gambar di samping. Nah, panah merah itu disebut dengan garis normal. Menurut kalian bagaimana hubungan antara garis normal dan garis singgung? Nah, kalau kita melihat dari gambar tadi, garis normal merupakan garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Bagaimana gradien untuk kedua garis yang saling tegak lurus? Nah, kedua garis tegak lurus apabila M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1 atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Sesuai dengan definisi turunan di mana limit x0 mendekati 0, fx0 ditambah delta x dikurangi fx0 per delta x sama dengan f aksen x0. Dapat disimpulkan bahwa gradien garis singgung kurva fx pada titik x0, fx0 adalah nilai turunan pertama fx pada titik x0, fx0. Jadi gradien sama dengan f aksen x0. Sebelum melanjutkan ke materi persamaan garis singgung, kalian perlu memahami dengan benar gradien garis singgung yang telah dijelaskan pada materi pertama ini. Untuk lebih memahaminya, cobalah cermati contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, gradien garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4 di titik 1,3. Langkah pertama kita mencari f aksen x. Jadi turunannya x kuadrat adalah 2x, turunannya 5x adalah 5, dan turunannya negatif 4 adalah 0. Untuk x0 nya sendiri adalah 1. Kemudian kita substitusi nilai x kepada turunan pertama. Jadi M sama dengan f aksen x0 sama dengan 2x plus 5 sama dengan 2 dikali 1 plus 5 sama dengan 7. Jadi gradien garis singgungnya sama dengan 7. Untuk persamaan garis singgung yang bergradien M jika titik yang dilaluinya adalah titik singgung A x1, y1, maka persamaan garis singgungnya adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali x min x1. Untuk persamaan garis normalnya, persamaan garis normal bergradien min 1 per m dan melalui a x1, y1 adalah y min y1 sama dengan negatif 1 per m dikali x min x1. Apakah kalian sudah memahami persamaan garis singgung dan garis normal? Jika belum, coba pahamilah contoh persamaan garis singgung dan garis normal berikut. Simak baik-baik ya. Untuk contoh kedua, yaitu tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva y sama dengan x pangkat 4 dikurangi 7x kuadrat plus 20 di titik yang berabsis 2. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwasanya x sama dengan 2. Maka y sama dengan x pangkat 4 dikurangi 7x kuadrat plus 20. Kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan 2. Didapatkan 2 pangkat 4 dikurangi 7 dikali 2 pangkat 2 ditambah 20. Jadi 16 dikurangi 28 ditambah 20 sama dengan 8. Maka didapatkan titik singgungnya A 2,8. Untuk gradien garis singgung,
Y sama dengan X pangkat 4 dikurangi 7X kuadrat plus 20. Maka M sama dengan turunan dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3, turunan dari negatif 7X kuadrat adalah negatif 14X, ditambah turunan dari 20 yaitu 0. Jadi kita nggak usah tulis ya. Maka didapatkan 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Jadi gradiennya sama dengan 4 yang melalui titik singgung A 2,8. Untuk mencari persamaan garis singgung yang bergradien M sama dengan 4 dan titik singgung A 2,8 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, yaitu Y dikurangi 8 sama dengan 4. Kita substitusikan nilai 4 sama dengan M. Kemudian X dikurangi 2 karena X1 nya adalah 2. Kemudian Y min 8 sama dengan, kita kalikan distributif menjadi 4X dikurangi 8 menjadi Y sama dengan 4X negatif 8 ditambah 8. Kedua ruas kita tambahkan 8, yaitu menjadi Y sama dengan 4X. Persamaan garis normal, gradien garis singgungnya kan sama dengan 4 tadi, maka gradien garis normal M2 sama dengan negatif 1/4. Garis normal bergradien negatif 1/4 melalui titik singgung A 2,8 yaitu X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 8. Jadi persamaan garis normalnya adalah Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1, yaitu Y min 8 sama dengan negatif 1/4 dikali X min 2. Kemudian Y min 8 sama dengan negatif 1/4 X ditambah 2/4. Kalikan distributif ya. Kemudian 4Y dikurangi 32 sama dengan negatif X plus 2. Kedua ruas kita kalikan dengan 4. Kemudian X plus 4Y sama dengan 34. Jadi persamaan garis normalnya itu adalah X plus 4Y sama dengan 34. Setelah pemaparan materi, kita coba implementasikan terhadap aplikasi GeoGebra. Simak baik-baik ya. Di sini, untuk kotak fx bisa kalian ganti-ganti fungsinya. Misalkan, X pangkat 3 plus 4X min 2. Nah, jadi grafiknya adalah seperti ini. Untuk tampilan grafiknya, ini bisa kalian centang-centang. Semisal kalian hanya ingin melihat grafik fx. Nah, berarti untuk f aksen x, garis singgung dan gradien garis singgung jangan kalian centang, oke? Nah, di sini juga sudah diketahui dari titik singgungnya, titik xa, f aksen xa, turunan pertama dari fx, gradien garis singgung dan persamaan garis singgungnya. Untuk selanjutnya yaitu adalah garis normal. Nah, garis normal ini juga sama. Kalau kalian ingin melihat garis normal, berarti gradien garis normalnya jangan dicentang. Nah, untuk gradien garis normalnya adalah M2-nya sama dengan negatif 0,25. Kenapa? Karena gradien garis normal ini adalah, apa rumusnya tadi? Ketika M2 dikalikan dengan M1 hasilnya adalah negatif 1. Benar ya? Ini negatif 0,25. Untuk persamaan garis normalnya adalah negatif X min 4Y sama dengan 8. Coba kalian kalau nggak percaya, kalian substitusi ke rumus yang sudah kakak jelaskan tadi. Oke?